Salam penyuluhan Eka Karsa Tani Digdaya. Selamat datang di channel Andres. Saat ini saya berada di lahan percontohan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro Lampung. Saat ini saya akan melakukan budidaya tanaman cabai. Saya pada tahap persiapan lahan. Untuk teman-teman yang mungkin ingin mengetahui bagaimana teknik budidaya tanaman cabai, bisa ikuti terus setiap review yang akan saya sampaikan pada masing-masing tahap budidaya tanaman cabai ini. Jadi lahan ini adalah lahan tadinya bekas jagung ya, bekas jagung, cuma saya rotari, terus kemudian saya buat bedengan tanpa menggunakan kompos, pupuk dasar ataupun kapur pertanian. Nanti akan saya kasih tahu di review selanjutnya kenapa saya tidak menggunakan itu. Saya hanya menggunakan fungisida hayati ya. Jadi fungisida hayati itu saya gunakan trichoderma untuk membantu saya mengendalikan penyakit yang mungkin nanti akan mengganggu tanaman cabai. Baik, akan saya review persiapan lahan ini kepada teman-teman semua. Mari kita ikuti. Oke, pertama-tama mungkin sumber air ya, sumber air atau sistem pengairan dari lahan budidaya cabai saya ini. Ini saya menggunakan sumur bor ya. Ini sumur bor kapasitas rumah tangga ataupun perkantoran ya. Ini menggunakan pompa submersible ukuran setengah PK cuma. Dan luas lahan yang saya tanami ini mungkin kira-kira sekitar 1/4 hektar ya, 1/4 hektar. Baik, dari sumber air ini saya sambungkan menggunakan pipa paralon ya. Nah, pipa paralon terus karena kontur lahan BPP ini itu berbukit ya, jadi saya menggunakan pipa paralon sebagai pipa utamanya supaya tekanannya konstan gitu sampai dengan ke atas sana, sampai dengan ke titik bagi di atas sana. Ini titik baginya. Untuk paralon utama saya gunakan paralon ukuran 1 in. Kemudian saya oversock ya. Ini oversock ke setengah in, ada stop keran, ada pipa paralon yang setengah in. Kemudian saya klem, baru masuk ke selang drip ukuran 3/4 in. Jadi untuk satu percabangan ini untuk sekitar 20 bedeng ya. Panjangnya kurang lebih itu setiap bedengnya 20 meter ya. Kalau buat yang lokasi yang ini karena panjangnya sampai 45 meter ya. Jadi cuma 9 bedeng. Nah, dari titik bagi tadi, ini ada titik bagi juga. Setiap bedengnya saya gunakan kenite ya. Ini kenite ukuran setengah in. Saya kasih paralon paralon setengah in, panjangnya 5 cm. Ini saya pasang di kenite ini. Kemudian saya klem. Ini saya menggunakan drip ukuran 3/4 in, kebedengan juga, dan ini jalur utamanya. Nah, untuk bedengan ini karena panjangnya sama ya, jadi mudah kita untuk membuat saluran utamanya untuk selang drip ini. Tapi kalau misalnya ada bedengan yang panjangnya nggak sama, jadi kita buat percabangan. Ini contoh di sini ya. Ini ada bedengan yang panjangnya nggak sama dengan jalur yang di atas tadi. Jadi di sini saya kasih lagi ya. Ini di sini saya kasih lagi
percabangan kening T, kemudian saya sambungkan kening L masuk ke beddingan yang tadi tidak sama tadi. Jadi semuanya bisa terpasang dengan selang drip. Ini bibit cabai sudah saya siapkan juga. Ini dari varietas Solusi ya. Solusi. Terus di sana juga ada dari varietas Akar. Jadi varietas-varietas ini termasuk varietas yang tahan terhadap penyakit. Jadi menguntungkan juga buat kita untuk kita lakukan budidaya tanaman cabai. Ini ya lahannya ya, cukup luas. Untuk beddingannya saya sebenarnya pengennya lebarnya cuma 60 cm ya. Tapi karena keterbatasan pemahaman dari yang kerja, mungkin tidak cash atau tidak pas seperti itu. Cuma tetap ideal ya untuk budidaya tanam cabai. Terus jarak antar beddingan ini 70 cm. Di sini nanti saya akan melakukan penanaman dengan sistem zigzag ya, enggak jejer manten ya. Jadi keuntungannya dari zigzag ini adalah pertama untuk efisiensi lahan dengan luasan yang ada, nanti populasi akan bisa lebih banyak dibanding dengan yang jejer manten biasa. Nah, untuk pengendalian hama, di sini saya menggunakan perangkap hama kuning ya. Ini inovasi saya. Ini masih lengket nih, lihat. Tuh. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi membantu saya dalam mengendalikan hama. Ini gimana cara membuatnya nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman ya. Review pembuatannya. Dibanding dengan yang pabrikan, pertama jauh lebih ekonomis. Ini paling nilainya sekitar Rp2.000. Rp2.000, terus kemudian lebih tahan lama juga. Ini sampai 2 bulan bahkan lebih, ini pasti tetap lengket ya. Walaupun dia kehujanan, kepanasan, sehingga lebih efisien dan optimal dalam pengendalian hamanya dibanding dengan buatan pabrikan. Ini salah satu inovasi yang saya buat untuk pengendalian hama. Jadi mempermudah kita dalam melakukan pengendalian hama tanaman cabai kita. Jadi demikian review saya tentang persiapan lahan budidaya tanaman cabai kepada teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana teknik budidaya cabai, bisa ikuti review-review selanjutnya. Dan sebagai tips saya kepada teman-teman semua di sini, gunakan sumber daya yang ada secara optimal untuk bisa membantu kita dalam menekan biaya ekonomis biaya budidaya komoditas tanaman cabai ini. Contoh seperti saya tadi sampaikan bahwa klaim itu harganya kalau di lokal sini harganya Rp4.000. Tapi ketika saya beli online harganya cuma Rp500. Kalau belinya banyak itu sampai 100 biji itu udah bebas ongkir. Jadi sampai ke rumah saya klaim itu harganya cuma Rp500. Itu salah satu contoh aja. Jadi kepada teman-teman semua itu tipsnya, manfaatkan sumber daya yang ada dan tetap semangat, karena budidaya tanaman cabai seperti ini membutuhkan ketekunan kita ya untuk bisa berhasil dalam budidayanya. Terima kasih atas perhatiannya. Like and subscribe channel ini dan tetap ikuti perkembangan budidaya tanaman cabai kita ini selanjutnya. Salam penyiluan, Eka Karsa, Tani Digdaya.